Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Karena dua tokoh ini, hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Soviet itu mencapai puncaknya dan bisa dikatakan periode emas itu. Karena kenapa? Selain hubungan kedua pemimpin sangat erat sekali, tapi juga hubungan itu juga terlihat pada level-level pemerintahan, parlemen, bahkan rakyat, bahkan orang-orang antara individu tokoh-tokoh Indonesia dengan tokoh-tokoh Indonesia. Bapak Ibu semuanya, lalu sebenarnya apa itu yang mempertemukan Soekarno dengan Khrushchev itu? Kenapa kok mereka itu bisa dekat ya? Saya mencatat ada beberapa hal itu yang membuat mereka itu bisa bergandengan tangan, bisa bersinergi. Pertama adalah keduanya itu adalah seorang Marxisme, sosialisme. Walaupun juga nantinya Soekarno juga memiliki pandangan yang berbeda tentang makna sosialisme itu. Saya menemukan banyak sekali perdebatan antara kedua tokoh yang tertulis dalam buku kami nanti. Bahkan mereka itu sangat berdebat tentang apa arti sosialisme yang ideal bagi bangsa Indonesia. Lalu kedua adalah Bapak Ibu semuanya mengenai keduanya memiliki ideologi anti imperialisme kolonialisme. Baik Khrushchev atau Soekarno melihat kapitalisme atau imperialisme sebagai musuh bersama. Dan khusus Khrushchev itu melihat bahwa kaum feodal itu sebagai musuh dari kaum proletar. Yang berikutnya lagi adalah ideologi peaceful coexistence. Jadi Soekarno dan Khrushchev yakin bahwa meskipun bangsa-bangsa itu memiliki ideologi yang berbeda, tapi setidaknya mereka itu bisa hidup berdampingan. Yang selanjutnya adalah memang selain persamaan ideologi-ideologi yang kami sampaikan tersebut, bahwa juga terdapat pragmatisme politik Bapak Ibu semuanya. Memang Khrushchev juga berkepentingan untuk merangkul Soekarno karena Soekarno adalah pemimpin salah satu pemimpin yang kuat dalam gerakan non-blok negara besar di Asia. Dan sebaliknya juga Soekarno waktu itu juga sangat pragmatis untuk merangkul Khrushchev karena tentunya adalah kepentingan politik. Dan kalau kita lihat konteks pada tahun 60-an itu adalah perang dingin yang sedang memuncak-muncaknya, sehingga terjadi suatu pragmatisme baik antara Soekarno dengan Khrushchev untuk saling merangkul, terutama untuk kepentingan politik mereka. Dan faktor pragmatis lain, geopolitik lain menurut saya adalah Iran Barat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita kilas balik pada tahun 60-an, itu masalah yang sangat krusial yang menjadi masalah di Indonesia waktu itu adalah masalah Irian Barat, di mana hingga tahun 60-an Irian Barat juga belum terselesaikan. Belanda masih menduduki wilayah Irian Barat, dan pemerintah Indonesia sudah tahun-tahun untuk menyelesaikan masalah itu, baik secara bilateral, dibawa ke PBB juga tidak berhasil. Akhirnya ketika Soekarno minta bantuan Amerika juga tidak mendapatkan respon yang positif. Akhirnya Soekarno mencari opsi lain, yaitu dengan merangkul Uni Soviet. Yang faktor geopolitik lainnya menurut saya adalah mengenai faktor Amerika Serikat sendiri waktu itu. Kenapa? Karena hubungan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat pada bahkan tahun 58 ya, itu sudah mulai memburuk itu. Karena intervensi atau peran serta pemerintah Amerika Serikat dalam beberapa pemberontakan di tanah air, dan juga pemerintahan Eisenhower waktu itu sudah memandang Soekarno itu lebih leaning ke komunis, sehingga Amerika Serikat sudah menjaga jarak dengan pemerintah Soekarno waktu itu. Bapak Ibu semuanya, dalam penelitian saya ada momen-momen penting yang menurut saya kami kisahkan dalam tulisan buku kami itu. Ya, pertama adalah awal pertemuan Bapak Ibu semuanya. Memang hubungan pemerintah Indonesia dengan Uni Soviet itu
terjalin sejak terutama pasca KMB. Jadi beberapa hari setelah KMB itu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, itu Uni Soviet langsung mengirimkan permintaan untuk menjalin hubungan bilateral. Walaupun demikian, bahwa sebenarnya pemerintah Uni Soviet sudah mengikuti perkembangan politik di era revolusi, bahkan juga memberikan bantuan atau dukungan lain waktu itu. Nah, pertemuan khusus mengenai pertemuan Soekarno dan Khrushchev untuk pertama kali itu terjadi pada tahun 1956, Bapak Ibu semuanya. Memang waktu itu Khrushchev masih menjabat sebagai salah satu petinggi Partai Komunis. Dalam kunjungan Soekarno pada tahun itu selama 14 hari, Soekarno bertemu dengan Khrushchev. Waktu itu Soekarno masih berusia kalau nggak salah 55 tahun dan Khrushchev 66 tahun. Jadi Khrushchev lebih senior. Tapi hal menarik Bapak Ibu semuanya, dalam sebuah foto itu saya mendapatkan foto ketika Khrushchev menyambut kedatangan Soekarno waktu itu. Kelihatan sekali Khrushchev sangat respect sekali, bahkan gestur badan dia itu menunjukkan rasa hormat kepada Soekarno. Nah, Bapak Ibu semuanya, periode yang selanjutnya adalah periode tahun 1959. Itu adalah kunjungan kedua Soekarno ke Soviet. Walaupun pada waktu itu kunjungannya informal, tapi semakin menguatkan hubungan personal, karena tahun 1958 itu Khrushchev secara resmi menjadi premier atau Perdana Menteri Soviet. Jadi setahun itu Soekarno mengunjungi Soviet. Nah, tahun yang menurut saya juga krusial adalah tahun 1960, Bapak Ibu semuanya. Kenapa krusial? Karena tahun ini Khrushchev mengunjungi Indonesia untuk pertama kali. Jadi Khrushchev waktu itu mengunjungi Indonesia selama 12 hari. Yang menarik itu Bapak Ibu semuanya, awalnya Khrushchev itu mengalokasikan 10 hari. Tapi Soekarno protes itu. Dia minta diperpanjang gitu. Akhirnya Khrushchev menambah 2 hari menjadi 12 hari. Dan saya mencari itu selama 12 hari itu Khrushchev itu melakukan apa saja ketika di Indonesia. Nah, dapat dikisahkan bahwa Khrushchev itu selama 12 hari itu berada di Jakarta, di Kota Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Nah, 12 hari ini sangat suatu momen yang luar biasa, karena selama hampir 2 minggu ini Soekarno itu menemani Khrushchev. Terjadi dialog, terjadi tukar pikiran, pemikiran, bahkan terjadi debat yang luar biasa. Dan dari komunikasi atau debat itu saya menemukan cerita-cerita yang menurut saya menarik sekali, dan itu semua akan dikisahkan dalam buku kami nanti, akan terbit nanti. Mereka berdebat tentang arti sosialisme, berdebat tentang Pancasila, berdebat dengan paham komunisme. Intinya bahwa Soekarno adalah lawan yang berat bagi Khrushchev, karena secara ideologi Soekarno memiliki pandangan yang luar biasa sekali. Nah, nanti bisa kita tanya jawab. Kalau saya ada pertanyaan apa saja yang mereka bicarakan waktu kunjungan tahun 60. Nah, fase berikutnya lagi Bapak Ibu semuanya yang menarik adalah pada tahun yang sama Soekarno dan Khrushchev bertemu dalam sidang umum PBB tahun 1960. Jadi tadi di video yang awal tadi itu ada secuil dari waktu Khrushchev berpidato di sidang umum PBB. Nah, di dalam sidang umum PBB ini terlihat sekali persamaan tujuan atau ideologi antara Soekarno, terutama dalam membangun sebuah tatanan dunia yang anti imperialisme dan anti kolonialisme. Bahkan keduanya juga bertemu di sana, dan Soekarno waktu itu juga mengusulkan agar tensi perang dunia, perang dingin diturunkan. Salah satu usulnya adalah agar dilakukan pertemuan antara Khrushchev dan Presiden Amerika waktu itu. Nah, Bapak Ibu semuanya,
satu tahun setelahnya, tahun 1961 itu, ada momen yang menarik juga. Hal ini terkait dengan kunjungan Soekarno di Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1961. Saya menemukan banyak cerita yang menarik nih ketika Soekarno berada di Uni Soviet pada tahun ini. Pertama adalah kalau kita ingat bahwa Soekarno ulang tahunnya di bulan Juni. Jadi bisa dikatakan adalah ini ulang tahun mungkin pertama kali ya Bung Karno merayakan ulang tahun di negara lain, di negeri Uni Soviet. Dan memang waktu itu ada agenda yang penting. Jadi sebelum pertemuan kedua ini itu Khrushchev itu melakukan pertemuan di Wina dengan Kennedy, dan itu atas salah satu usulan dari Soekarno, atas salah satu hasil upaya diplomasi Soekarno. Jadi berapa hari sebelum mereka itu bertemu di Moskow, jadi Khrushchev itu melakukan pertemuan pertama kali dengan Kennedy untuk membahas dan menurunkan tensi perang dingin waktu itu. Dan di tahun ini juga deal dilakukan antara kedua tokoh, terutama terkait dengan upaya pembebasan Irian Barat, jual beli senjata, dan juga banyak kisah-kisah yang menarik yang saya tuliskan dalam buku kami nanti pada pertemuan tahun 1961 ini. Nah, periode selanjutnya yang menurut saya menarik adalah periode tahun 1964. Jadi ini adalah saat Presiden Soekarno melakukan kunjungan lanjutan dan sebagai kunjungan yang terakhir ya Bapak Ibu semuanya. Ini sebelum Bung Karno itu menghadiri pertemuan KTT non-blok di Mesir waktu itu, Bung Karno melakukan singgah cuma 2 hari di Moskow waktu itu. Saya menemukan berbagai sumber atau referensi tentang bagaimana kedua tokoh ini berkomunikasi, saling bertukar pikiran mengenai perkembangan politik global waktu itu. Dan pertemuan ini menjadi terakhir karena berapa setelah itu Khrushchev itu berakhir kekuasaannya karena dilengsarkan oleh Partai Komunis dan militer Soviet waktu itu. Nah, dari beberapa periode ini yang sulit, maksudnya yang sangat penting juga untuk kita ketahui adalah masalah Irian Barat, Bapak Ibu semuanya. Memang negara-negara dunia mendukung posisi Indonesia dalam upaya diplomasi Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Tapi bisa kita simpulkan bahwa salah satu negara yang all out membantu pemerintah Indonesia waktu ini adalah Uni Soviet. Jadi Uni Soviet melihat bahwa kolonialisme, imperialisme masih terjadi di Indonesia, yaitu waktu itu Irian Barat masih dikuasai Belanda. Dan tidak hanya dukungan politik, dukungan diplomasi di PBB, tapi Uni Soviet waktu itu memberikan dukungan militer yang luar biasa sekali. Saya menuliskan satu bab sendiri untuk kisah ini, bagaimana proses dukungan pemerintah Uni Soviet kepada pemerintah Indonesia waktu itu. Berbagai perlengkapan militer dikirimkan ke Indonesia waktu itu, dari pesawat MiG-21, MiG-19, bom Tu-16 jenis A dan B, dan rudal Knell yang itu rudal yang ditakuti oleh negara-negara blok barat waktu itu, karena rudal ini katanya beratnya 3 ton ini, dan ini bisa mentarget sasaran 90-100 km, dan ini katanya waktu itu dipasang di pesawat bomber Tu-16 untuk menenggelamkan Karel Doorman, kapal induk Belanda waktu itu. Dan juga kalau kita lihat bukti-bukti sejarah, waktu itu kita juga bisa membeli pesawat kapal KRI Irian 021, bobotnya sekitar 16.000 GT waktu itu, dan memiliki 12 meriam kaliber 16 inci, dan ini luar biasa sekali. Maksud saya, overall waktu itu Indonesia mengalami lompatan teknologi senjata waktu itu, lompatan teknologi 2 atau 3 kali karena bantuan dari Uni Soviet ini. Tidak hanya bantuan Uni Soviet secara senjata, tapi juga Uni Soviet juga mengirimkan ratusan
para pelatih dan juga pakar-pakar militer mereka untuk datang ke Indonesia, dan juga sampai ratusan hampir ribuan tentara kita dilatih di Uni Soviet waktu itu. Nah, saya menemukan hal menarik nih Bapak Ibu semuanya di dalam memoirnya Khrushchev, bahwa memang dia mengakui bahwa dia membantu Soekarno untuk merebut kembali Irian Barat. Dalam memoirnya saya masih ingat itu Khrushchev mengatakan bahwa Soekarno secara cerdas. Ini pengakuan ini disampaikan setelah Irian Barat kembali ke NKRI. Khrushchev mengatakan bahwa Soekarno secara cerdas menggunakan Soviet dan Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya, membuat Belanda mundur. Dengan kata lain, memainkan kekuatan satu dengan lainnya, kata Khrushchev. Dan Khrushchev juga bilang setelah perjanjian New York disepakati antara pemerintah Belanda dan Indonesia dan juga PBB, maka perang dapat terhindarkan. Dan Khrushchev itu dalam memoirnya juga mengatakan bahwa karena perang dapat dihindarkan, para penasihat yang telah melatih prajurit Indonesia tidak lagi dibutuhkan, lalu mereka pulang, kata Khrushchev. Nah, yang jelas bahwa dapat disimpulkan memang Soekarno adalah arsitek yang luar biasa sekali dalam diplomasi, yaitu dia bisa menggunakan rivalitas Amerika dengan Uni Soviet waktu dengan sangat cerdik sekali, sehingga perang besar di Asia Pasifik dapat dihindarkan. Bapak Ibu semuanya, karena mungkin waktunya sudah terbatas, mungkin satu hal lagi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, yaitu hal persamaan Soekarno dan Khrushchev adalah kedua tokoh ini juga ternyata memiliki akhir yang tragis. Kenapa tragis? Karena Khrushchev juga akhirnya dilengsarkan oleh militer mereka dan Partai Komunis pada tahun 1964, dan meninggal dunia, Khrushchev meninggal dunia pada tahun 1971. Sedangkan Soekarno meninggal dunia tanggal 21 Juni ya 1970. Jadi intinya adalah Khrushchev juga mengalami masa pengasingan juga. Kalau kita baca dalam memoirnya itu sangat kelihatan sekali bahwa Khrushchev diasingkan, dicopot kekuasaannya, bahkan untuk menulis memoirnya saja Khrushchev ini harus menyembunyikan rekaman tape-nya itu, diberikan ke anaknya dan akhirnya dikirim ke Amerika. Nah, Soekarno juga mengalami juga masa-masa yang seperti ini, dilupakan oleh anak bangsanya. Tapi kedua tokoh telah meninggalkan legasi yang sangat luar biasa sekali bagi bangsanya. Beberapa tulisan yang saya baca menyebutkan bahwa Khrushchev telah berhasil membangun suatu peradaban baru di Uni Soviet, menjadi masyarakat yang lebih terbuka, lebih toleran dan juga lebih kooperatif untuk menghindari perang dingin. Dan begitu juga peran Soekarno sangat luar biasa sekali bagi bangsa ini.